Selama ini, dalam mata kuliah Internet of Things, mahasiswa selalu menghasilkan karya berupa alat. Namun sayangnya, setelah dinilai oleh dosen, karya-karya ini sering berakhir begitu saja, menjadi barang tak terpakai atau diambil komponennya. Tidak ada kelanjutan yang memanfaatkan hasil karya tersebut, dan tentunya pengadaan alat dan bahan untuk lab tersebut yang diberikan oleh kampus cukup besar setiap tahunnya. Karena itu, saya membuat panduan berkelanjutan untuk mendokumentasikan karya-karya ini. Dengan adanya panduan ini, adik-adik mahasiswa yang baru bisa melihat karya dari seniornya dan menirunya. Bahkan mereka bisa mengembangkan dan meningkatkan karya-karya yang sudah ada. Kedepannya, jika ini berjalan dengan baik, karya-karya ini dapat diaplikasikan di kampus dan bahkan di industri sesuai standar yang berlaku. Untuk mengaktualisasikan hasil yang diharapkan, maka saya membuat 4 kegiatan beserta tahapan-tahapannya. Dan 4 kegiatan itu kami bungkus dengan gagasan kreatif, yakni optimalisasi pemanfaatan hasil proyek mata kuliah Internet of Things melalui panduan berkelanjutan untuk mahasiswa, atau yang kami singkat OPA PHP. Kegiatan pertama membuat panduan hasil karya mahasiswa. Tahap pertama adalah berkonsultasi dengan mentor untuk memastikan panduan ini sesuai dengan standar yang diharapkan dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya, saya mengidentifikasi karya-karya mahasiswa yang masih berfungsi dan layak untuk didokumentasikan. Lalu saya merancang infografis yang menjelaskan secara detail proses pembuatan dan penggunaan alat-alat tersebut. Kegiatan kedua, membuat repositori digital berbasis Google Site. Saya memulai dengan membuat folder terstruktur di Google Drive untuk menyimpan semua panduan dan informasi terkait secara rapi. Kemudian saya menyimpan infografis dan panduan ini di Google Drive dan mengintegrasikannya dengan Google Site sebagai repositori digital. Terakhir, saya mengatur hak akses agar mahasiswa dapat mengakses panduan ini dengan mudah tapi tetap aman. Kegiatan ketiga adalah sosialisasi panduan. Langkah awal sosialisasi adalah mengidentifikasi mahasiswa yang saat ini mengambil mata kuliah terkait. Saya membagikan tautan Google Site kepada mereka agar bisa segera mengakses panduan. Panduan ini juga diumumkan melalui media komunikasi yang relevan seperti grup kelas atau email resmi. Untuk memastikan pemahaman, saya mengadakan sesi khusus untuk menjelaskan cara menggunakan panduan ini. Kegiatan keempat adalah monitoring dan evaluasi. Saya terus memantau bagaimana panduan ini digunakan oleh mahasiswa selama mereka membuat alat-alat yang serupa.
Setelah mereka selesai, saya mengevaluasi hasilnya untuk melihat apakah panduan sudah diikuti dengan baik dan alat yang dihasilkan berfungsi dengan benar. Dan akhirnya saya menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk memastikan panduan ini dapat ditingkatkan di masa depan. Dari semua kegiatan ini, kami berhasil membuat 3 panduan dari 3 karya mahasiswa yang masih berfungsi dengan baik. Panduan ini memungkinkan mahasiswa baru untuk membuat alat yang serupa dari karya seniornya. Testimoni mahasiswa yang telah menggunakan panduan ini menyatakan bahwa instruksinya jelas dan alat yang dibuat berfungsi dengan baik. Kedepannya, mahasiswa juga akan menyusun panduan untuk setiap karya yang mereka buat. Dengan demikian, panduan berkelanjutan ini akan memastikan bahwa karya-karya mahasiswa terdokumentasi dengan baik, tidak berakhir sia-sia, dan bisa terus berkembang dari generasi ke generasi. Dan saya percaya, hal kecil ini yang telah kami lakukan selama 1 bulan akan membuat dampak yang besar seperti terimplementasinya karya mahasiswa di kampus, bahkan di tempat-tempat pelayanan publik untuk masyarakat. Materi absensi sidik jari bagi mahasiswa sangat relevan dan bermanfaat, terutama dalam mengajarkan konsep keamanan, autentikasi biometrik, serta penerapan teknologi dan sistem informasi. Mahasiswa dapat memahami bagaimana sidik jari digunakan untuk memastikan kehadiran secara akurat dan mengurangi memanipulasi data absensi.